Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tawina Asimita Rizal dengan NIM 12340606176 dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat kelas 1D. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Soal pertama yang akan saya jawab adalah soal nomor 1, yaitu ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Nah, sejarah menunjukkan bahwa asal mula ilmu komunikasi atau seni berbicara di depan publik yang disebut sebagai retorika, yang kita kenal saat ini itu berakar dari tradisi politik peradaban Yunani kuno. Retorika secara etimologis berasal dari bahasa Latin Yunani kuno, yaitu retorika, yang berarti seni berbicara. Dan dalam bahasa Inggris, kata retorika menjadi retorik yang berarti kepandaian berpidato atau berbicara. Secara terminologis, retorika dikenal dengan istilah the art of speaking, yang artinya seni dalam berbicara atau bercakap-cakap. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pengertian retorika ialah suatu bidang ilmu yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona, sehingga orang yang mendengarkan dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Istilah retorika itu muncul bermula di Yunani kuno sekitar pada abad kelima sebelum Masehi. Pengaruh kebudayaan Yunani ini kemudian menyebar sampai ke dunia timur seperti Mesir, India, Persia, dan juga sampai ke Indonesia. Retorika mulai berkembang pada zaman Socrates. Nah, Socrates ini adalah merupakan seorang filsuf dari Yunani dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat yang besar dari Yunani selain Plato dan Aristoteles. Nah, Socrates ini merupakan guru dari Plato, kemudian Plato mengajar Aristoteles. Semasa hidupnya, Socrates ini tidak pernah meninggalkan karya tulisan, sehingga sumber utama mengenai pemikiran Socrates berasal dari tulisan muridnya itu, yaitu Plato. Nah, setiap harinya Socrates berkeliling ke sudut-sudut kota, mendatangi orang-orang yang berbeda untuk berdiskusi tentang filsafat, masalah sosial, perilaku manusia, semua tentang manusia, sosial politik, dan etika politik kenegaraan juga. Nah, Socrates ini terkenal dengan metodenya yang dikenal sebagai metode Sokratik atau dialegma. Nah, dalam setiap dialog Socrates berpura-pura tidak tahu agar bisa memancing lawan bicaranya untuk membangun alur berpikirnya sendiri. Nah, dia itu membantu orang lain mengenali dirinya apa yang benar dan baik untuk dirinya sendiri gitu. Nah, langkah-langkah untuk metode dialog Sokratik ini yang pertama, kita itu harus merasa tidak tahu gitu loh. Maka dari itu Socrates disebut paling bijaksana karena hanya dia yang sadar bahwa sebenarnya dia tuh nggak tahu apa-apa. Nah, kita tuh harus merasa aku nggak ngerti nih, aku nggak tahu. Coba dong tolong jelasin gitu. Maksudnya kayak gimana? Nah, kayak gitu. Nah, selain itu, langkah keduanya itu ironi. Ironi itu di sini tuh berarti menyindir, membesarkan pikiran. Contohnya itu misal kamu tuh punya adik. Nah, dia tuh baru bisa ngomong sedikit gitu, kayak baru bisa ngomong teteh, aa, mama. Nah, kita itu puji, wah kamu pinter, hebat, padahal kan cuma baru bisa gitu doang gitu. Nah, aslinya pujian itu untuk membesarkan dia supaya dia tuh tambah seneng gitu, semangat lagi. Kan kalau misalkan kamu punya adik gitu, terus dia tuh baru bisa ngomong dikit, tapi kita tuh bilang, baru bisa ngomong kayak gitu juga udah bangga gitu, nggak usah bangga. Nah, kalau kayak gitu kan nanti dia tuh nggak mau ngomong lagi gitu kan, jadinya kayak males gitu. Nah, selanjutnya itu ada teknik namanya electus. Nah, ini teknik yang ketiga itu, ini tuh teknik yang ketiga ada electus atau konfrontasi. Nah, di langkah ini misalkan ada yang keliru atau salah, baru kita luruskan. Misalkan kayak, sebenarnya cara ngomongnya tuh kayak gini adek gitu, kayak gitu. Nah, langkah yang keempat ini ada maiotika gitu. Maiotika ini maksudnya kan kayak setiap orang itu punya potensi untuk memahami dan menangkap kebenarannya sendiri, nggak harus kita suapin terus gitu. Jadi tugas Socrates itu kayak membantu agar orang itu bisa melahirkan kebenaran melalui pemikirannya sendiri gitu. Nah, kemudian dia itu dianggap sebagai manusia paling bijaksana di Athena dan banyak manusia yang menganggapnya itu sebagai guru. Namun dia itu nggak mau dianggap guru gitu karena dia juga pernah
Dia juga nggak pernah meminta upah atas apa yang udah dia lakuin gitu. Padahal orang-orang pada zaman dia itu cuma mau berbicara atau mengajar itu saat dapat upah aja gitu loh. Socrates selalu meninggal di usia 71 tahun karena banyak orang-orang yang iri sehingga menuduh Socrates itu merusak pemikiran generasi muda dan mengakibatkan dijatuhinya hukuman mati dengan meminum racun. Selanjutnya saya memilih pertanyaan nomor 9. Nah, pernyataannya itu menurut Hofland, komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengikuti tingkah laku. Nah, pernyataan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku ini mencerminkan pandangan Karl Hofland tentang komunikasi persuasif. Nah, sekarang aku akan menjelaskan lebih rincinya mengenai komunikasi persuasif ini. Nah, proses komunikasi. Nah, menurut Hofland ini, komunikasi dipandang sebagai suatu proses mulai dari penyampaian pesan, pemrosesan informasi, dan penerimaan hingga proses perubahan tingkah laku. Yang kedua ada perangsang-perangsang atau stimuli. Nah, menurut Hofland, menggunakan istilah perangsang-perangsang di sini itu untuk merujuk kepada pesan-pesan atau rangsangan yang disampaikan melalui komunikasi. Ini dapat mencangkup berbagai bentuk pesan termasuk kata-kata, gambar, atau rangsangan-rangsangan lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi penerima. Nah, selanjutnya untuk mengubah tingkah laku. Nah, tujuan utama dari proses komunikasi menurut Hofland adalah untuk mengubah tingkah laku. Kemudian, komunikasi persuasif mengarah kepada upaya untuk memengaruhi sikap dan perilaku audiens. Nah, pesan yang disampaikan di mana untuk merangsang perubahan sikap, pandangan, atau tindakan. Nah, dalam pandangan Hofland, perubahan tingkah laku ini dapat terjadi sebagai hasil dari pengaruh persuasif yang efektif. Nah, faktor-faktor seperti kredibilitas sumber dan daya tarik pesan dan karakteristik audiens menjadi penting dalam pemahaman bagaimana proses komunikasi ini dapat mempengaruhi tingkah laku. Selanjutnya saya memilih pertanyaan nomor 17. Nah, pertanyaannya itu, cara kita berkomunikasi berbeda berdasarkan aspek fisik, cuaca, atau iklim. Nah, pernyataan tersebut itu benar. Nah, karena cuaca atau iklim yang sedang berlangsung itu dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi karena cuaca itu bisa mempengaruhi suasana hati dan ekspresi emosional kita. Kalau misalkan cuaca lagi cerah, kita itu mungkin lebih cenderung merasa gembira dan suasana hati kita tuh bagus gitu ya. Sementara kalau misalkan cuacanya buruk kan bisa menciptakan suasana hati yang kurang menyenangkan gitu. Terus misalkan misalkan kita itu udah punya rencana untuk pergi, tapi kemudian terjadi hujan deras. Nah, lalu karena itu kita itu jadi kebasahan atau mungkin rencananya itu jadi dibatalin, kita tuh nggak jadi pergi gitu kan. Itu tuh bisa bikin mood kita itu jadi buruk sampai berdampak pada cara kita berkomunikasi gitu loh. Kalau misalkan orang ngajak ngobrol juga kalau udah kitanya gak mood, jadinya kan kurang bagus komunikasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 20. Soalnya itu stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan fungsi komunikasi dulu ya. Yang pertama ada fungsi untuk menginformasikan, to inform. Yang kedua itu ada fungsi untuk mendidik, yaitu to educate. Yang ketiga itu ada fungsi untuk menghibur, to entertain. Lalu yang keempat ada fungsi untuk mempengaruhi atau to influence. Dan yang terakhir itu, yang kelima ada fungsi untuk membentuk dan menjaga hubungan interpersonal atau antarpersonal. Nah, tadi kan udah disebutkan ada fungsi untuk menghibur. Nah, salah satu caranya adalah dengan stand up comedy ini nih. Jadi stand up comedy ini itu adalah bentuk komunikasi yang dirancang khusus untuk menghibur audiens. Dalam pertunjukan stand up comedy, seseorang komedian tampil sendirian di atas panggung dan menyampaikan serangkaian anekdot, cerita lucu, komentar humoris, atau observasi keseharian, atau apapun lawakan-lawakan dengan tujuan untuk supaya penonton itu menjadi tertawa dan terhibur.
Selanjutnya, saya memilih pertanyaan nomor 47. Nah, pertanyaannya itu, semakin besar minat seseorang terhadap suatu objek, maka semakin besar pula pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Sebelumnya, aku mau menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal, dan aku juga mau menyebutkan contoh macam-macam jenis komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal itu adalah bentuk komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata, yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh. Nah, contoh-contoh jenis komunikasi nonverbal ini yang pertama ada ekspresi wajah. Contohnya itu seperti cemberut saat kita lagi bad mood, lagi sedih, dan lalu senyum saat kita lagi senang. Nah, yang kedua itu ada gestur. Gestur itu seperti melambaikan tangan gitu, kayak gitu. Terus kayak mengangguk-angguk, terus kayak geleng-geleng kepala, kayak gitu. Nah, yang ketiga ada paralinguistik. Nah, paralinguistik ini seperti nada bicaranya gitu loh, kayak tinggi, rendahnya volume bicara kita gitu loh. Nah, lalu ada yang keempat itu ada proxemic. Nah, proxemic itu yaitu penggunaan jarak saat kita berkomunikasi. Nah, misalkan jarak saat berkomunikasi kita itu dekat, nah ini itu dapat menandakan bahwa hubungan yang kita itu memiliki hubungan yang erat. Maksudnya itu kayak kalau misalkan kita dekat sama seseorang gitu, kita tuh nggak akan jaga jarak gitu loh. Kita tuh kalau berkomunikasi itu bakalan dekat gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan kita itu sama orang yang nggak kenal, kita itu akan menjaga jarak gitu loh. Nah, lalu yang kelima ada tatapan mata. Nah, ini itu seperti cara seseorang melihat, menatap, berkedip, itu bisa dinilai untuk menunjukkan berbagai emosi loh. Nah, seperti yang soal tadi itu, perubahan pupil mata yang membesar ini termasuk pada jenis komunikasi nonverbal ini. Nah, fenomena ini itu terkait dengan sistem saraf otonom manusia, dan terbukti pernyataan di atas itu benar ya teman-teman. Pupil mata itu dapat merespons secara otomatis terhadap perubahan emosi, tingkah cahaya, atau stimulus lingkungan lainnya. Pupil mata yang membesar atau mengalami dilatasi ini dapat menunjukkan respons emosi positif seperti ketertarikan atau kegembiraan gitu. Contohnya itu saat kita melihat seseorang yang kita suka gitu, atau ketika kita membicarakan topik tentang hal yang membuat teman kita tertarik gitu, pupil mata itu akan cenderung membesar. Nah, jadi kita itu bisa mengamati perubahan ukuran pupil mata orang-orang. Mungkin kita itu nggak terlalu sadar gitu, karena nggak akan terlalu kelihatan. Tapi kalau tatapan mata atau pupil matanya itu membesar, tapi bisa kita lihat kan dari ekspresi wajahnya itu bakalan lebih kayak excited gitu loh, kayak lebih kayak terkesan dengan topik yang kita bahas itu, kayak gitu loh. Terus jadi semakin besar ketertarikan seseorang terhadap suatu objek, maka hal itu dapat berpengaruh terhadap pupil mata kita itu akan membesar. Nah, alhamdulillah semua soalnya sudah selesai terjawab. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.